Tentang durasi trailer lah ya. Iya, Trailer ya. dalam sepersekian dia kan jadi cepat ganti-ganti Iya. gitu kan, bermacam-macam Durasi 2 scene menit kan. lah katakanlah itu. Betul, ambillah dia scene-scene yang tegang-tegangnya gitu, tapi jangan diliatin itu setannya apa, karena Oh, kan gini selesai dong. di detik ini lo bakal ketemu pocong, ya udahlah gitu. Jadi Kayaknya kan pocong nih. dibikin penasaran gitu kan. Oke. Di sisi-sisi yang itu. Kalaupun memang itu ada adegan-adegan yang mungkin tricky itu misalnya kayak tidak bisa dipungkiri ada sisi seksnya juga ada gitu ya. Maksudnya jadi bahan pemoles doang gitu. Ya mungkin munculin aja lah ketika si pemainnya ini angle dari kaki turunin anduk, jadi anduknya jatuh, oh berarti dia lagi lepas baju nih, misalnya kayak gitu. Biar penonton yang mencerna itu. Jadi padahal sebetulnya tidak ada satupun adegan di situ yang berbau-bau negatif gitu loh. Udah cuman sepersekian detik doang itu, tapi sepersekian detiknya itu tuh mungkin bisa menjual. Kalau menurut gue, ya balik lagi. Itu kan dari sudut pandang masing-masing. Walaupun secara nyata kalau kita lihat film durasinya 1 jam itu, dalam 1 jam itu adegan si dia lepas baju ya udah 1 second itu doang gitu loh. Tapi udah masukin aja, comotin aja gitu. Yang penting penonton itu jadi penasaran dulu lah. Ini filmnya sebenarnya film apa sih? Kayak gimana sih? Kenapa aku nonton film itu biasanya kalau dia itu membawa sesuatu yang terkenal di kehidupan realnya kita. Misalnya tragedi Lawang Sewu gitu. Karena gue tahu banget cerita Lawang Sewu itu kayak gimana, terus difilmin, gue jadi penasaran nih. Akhirnya gue nonton. Misalnya ada misteri pesugihan Gunung Kawi gitu ya. Karena gue denger dari masyarakat, Gunung Kawi lu kalau mau nyari duit gampang gini. Terus difilmin. Kayak apa sih hasilnya kalau difilmin gitu. Ya kayak tadi gue bilang salah satu contohnya film KKN gitu kan. KKN di Desa Penari, ini desanya ada beneran gitu loh di daerah situ. Tapi kalau misalnya ini kalau di filmnya jadi kayak apa sih? Sehoror apa sih gitu. Jadi antara mitos dan cerita lokalnya itu mereka nge-combine-nya kayak gimana ya gitu. Sesuai dengan sejarah yang selama ini gue denger nggak ya? Ataupun kalau misalnya mau ditambahin beberapa percikan-percikan horornya jadi seperti apa ya? Itu yang bikin gue penasaran. Tahu film Susana nggak? Almarhum. Iya. Ya almarhum Susana. Dia kan filmnya banyak banget sih. Banyak banget kan. Yang dia malam-malam beli sate lah. Yang dia malam-malam tiba-tiba terbang dari pohon beringin lah. Yang katanya kalau sundel bolong, terus dia kalau misalnya meninggal ada orang hamil meninggal itu berarti nggak wajar. Nanti besoknya itunya bolong gitu kan. Itu sering banget gue alamin dulu tuh. Gara-gara jadi setiap malam kalau ada tukang sate lewat di komplek depan rumah tuh, gue jadi nggak berani beli. Padahal gue suka banget sama sate ayam itu gitu loh. Sumpah gue jadi nggak berani beli karena gue terhipnotis sama si film ini. Satu, ya kan. Yang kedua, setiap gue lewat ada pohon beringin, gue pasti gini. Ada nggak ya ini? Spontan refleks ya. Walaupun sebenarnya takut, tapi tetap ada yang kepala kita gini ngecek gitu loh. Takut tapi masih dicek. Nah itu. Terus yang paling ini ada satu momen di mana orang sekitar ya, tetangga aku kebetulan meninggal pada saat itu dalam posisi lagi hamil. Nah kan habis gara-gara gue nggak nyalahin juga, bukan gara-gara, ini memang mindset gue sendiri penakut gitu mungkin kan. Setelah itu seminggu gue nggak keluar rumah bro, gue diem di rumah, gue bisa seminggu nggak keluar rumah karena saking itu gue takut ketemu yang namanya sundel bolong, linter jadi sundel bolong nggak ya gitu. Jahat gak sih otak gue gitu. Pada saat itu gue sampai berpikir kayak gitu loh. Nah itulah kenapa akhirnya gue beralih, udahlah mulai saat ini gue udah gak mau lagi nonton film horor karena gue orangnya gampang banget gitu ya? Karena gue orangnya gampang banget ke bawah euforianya. Gak usah kan horor, gue nonton film Spider-Man, pulang dari bioskop gue bisa ngelihat tiba-tiba mau main ke tembok. Gue ngeliat tembok langsung bisa bercandaan sama keluarga gue. Bisa begitu, jadi kayak menghayati tapi kok kayaknya bukan pada tempatnya gitu. Jangankan horor, film yang lain aja gue bisa begitu gitu, apalagi yang horor ya. Nah itu kan tadi Farah kasih rekomendasi tentang ketika kamu di masa kecil kamu nonton film horor 80-an, film nasional, horor nasional gitu.
Waktu itu ada film, saya lupa, tahun 86 apa 87, almarhum penyanyi Richie Ricardo. Udah ganteng banget itu. Nah, pernah ngebintangin satu film horor, judulnya Ranjang Setan. Itu sepertinya tanpa disengaja terinspirasi dari film-film posesif ala Hollywood. Saat itu, sebelum film itu dibuat, lagi rame film yang judulnya franchise-nya Nightmare on Elm Street. Ya kan? Jadi itu cerita tentang hantu Freddy Krueger, ya kan, yang habis dibantai di Jalan Elm di Amerika sana, ya kan. Nah, terinspirasi lah tuh kayaknya film Ranjang Setan itu dengan film itu. Nah, media pengusir setannya, kalau Sundar Bolon nyalain kebanyakan kiai, itu pastor. Dan kayaknya saya lupa judulnya, ada satu lagi tahun 2024 ini salah satu film horor Christian horror movie kalau orang sana bilang, itu yang bakal tayang di bioskop di 2024. Tapi saya nggak tahu udah masuk areal post pro atau sudah completely. Gitu. Artinya kalau complete tinggal siap tayang aja. Gitu. Nah itu kayak gitu tadi. Nah kalau bedanya Farah nonton film horor di era film horor kita di era 80-an dengan film horor kita Indonesia di era sekarang, ya kan? Beda case-nya kayak tadi. Kalau tadi kan masalah KKN kita hanya melihat unsur ceritanya tuh, ya kan? Nah kalau membandingi tadi rasa takut itu, pernah nggak ada? Agak lebih nggak takut sih, maksudnya lebih ke realita aja gitu. Ini beberapa faktor lagi ya, entah karena dulu gue masih kecil belum bisa berpikir secara realistis gitu ya, terus gue sekarang udah dewasa, udah bisa mikir realistis, entah karena itu jadi gue tenang lah, setan nggak ada gitu-gitu, bisa jadi karena itu, atau memang karena dulu kalau kita lihat film-film horor yang zaman dulu gitu ya, memang kelihatannya kayak lebih menyeramkan gitu. Terus sekarang lebih ke realita karena kita kan hidup di kota besar ya. Khususnya gue yang sekarang ini nggak lagi yang ada di daerah dekat persawahan atau apa yang kalau kita lewat mencekam juga gitu. Karena hari-hari gue di kota besar juga banyak lampu jalan, banyak PJU ya kan, kemana-mana apartemen yang memang udah jelas ini rumah-rumahnya banyak, tetangga gue ada, jadi nggak takut, pulang nggak takut. Dan ketika nonton pun aku nggak ngerasa yang kayak tenang, ini cuma di film kok gitu, di dunia real itu nggak ada gitu. Dari sekian varian horor yang punya genre horor, ternyata dia juga punya sub genre-nya. Makanya selalu kalau kita nonton film horor tuh ada tambahan horor psikologis, horor thriller, horor suspense, misteri segala macam gitu loh. Ada beberapa tambahannya, terus ada horor apa lagi lah gitu loh. Dan sekarang yang modern itu kan mereka treatment ceritanya selalu menggunakan alur cerita yang twisty story atau plot twist gitu ya kan. Yang selalu dieksekusi kebanyakan yang sangat bagus, indah gitu loh. Kita baru ternyata bukan dia yang jahat. Ini yang gak diduga-duga gitu ya. Ini kesimpulannya baru kasih tahu gitu loh. Yang saya mau tanya ke Farah tuh jenis horor yang horor modern ya. Kalau dulu kan istilahnya horor ya udah horor aja gitu loh. Mau isinya hantu A B C D ya pokoknya horor gitu loh. Ya kan. Nah, sekarang banyak horor tuh jenis varian genre horor tuh yang kayak gimana sih yang kamu sukain gitu? Apakah harus kamu nonton yang berbau ada setannya di situ atau yang tidak ada setannya? Oh, kalau mau ditanya, gue nggak tahu ya. Kalau nih sekarang balik aku tanya ya. Kalau film yang berbau-bau kayak intelijen atau detektif yang kayak gitu-gitu ya, itu maksudnya horor bukan? Kalau itu sih misteri. Itu misteri ya. Nah sebetulnya, detektif ya. Gue suka film yang kayak gitu. Sebetulnya ya. Tapi kan kadang orang Indonesia ngomong itu misteri gunung berapi, misteri gunung apa, misteri apa. Tapi kan dibalut sama ada horornya juga. Jadi kalau aku ada actionnya juga malah. Ada betul. Karena gue bukan orang film dan gue bukan khusus di bidang industri film ini gitu ya. Justru gue sih nggak bisa bedain gitu. Tapi kalau ditanya maunya yang kayak gimana, kalau aku sukanya yang berbau-bau
mikirnya kayak ada pembunuhan, oke, ini pembunuhnya siapa, terus lebih ke ada tebak-tebakannya gitu, yang nggak disangka-sangka kayak gitu. Nah itu maksudnya apa berarti? Misteri? Ada pemahaman gini, sesuatu yang disebut sebagai genre itu horor, maka jangan kita mengeksekusi bahwasanya harus ada setan atau hantu di situ. Oke. Karena sifat horor sendiri kalau buat saya pribadi, horor itu ya bagi saya sesuatu yang dilihat, dirasakan dengan sangat mengerikan dan menakutkan. Makanya banyak sekarang. Oh tuh kok ada adegan baku pukul, ada adegan serunya, lebih ininya. Memang ada, sengaja itu treatment yang ditambahkan oleh si saudara. Saudara kedua biasanya itu kompromi saudara film dengan saudara di editing kedua tuh biasanya kompromi itu. Ya. Jadi kayak tadi Farah bilang, aku suka dengan film-film detektif. Ya, film-film detektif kebanyakan basisnya itu adalah film-film spy. Dulu ada genre sendiri spy, kayak 007 James Bond. Di era 60-an 70-an, mereka tuh masuk kategorinya film spy. Gitu. Nggak ada yang menulisnya, mereka tuh nulis film apa kebanyakan spy di situ. Baru di era-era modern setelah actionnya itu dikembangbiakan, barulah masuk unsur thrillernya, ya kan. Bahkan pembunuh-pembunuh adegan laganya juga kan yang sekarang ini kan lumayan cukup keras ya dibandingin dengan eranya almarhum Roger Moore dengan Sean Connery, ya kan. Kalau aku sendiri ya, ini kan beberapa ada aplikasi film berbayar yang OTT. Terkenal dong ya. Adalah beberapa kan ya aplikasi film berbayar yang dimana kita bisa lihat film-film di situ. Sering tuh gue lihat tuh gini, film horor deretannya apa aja, terus film thriller apa aja, terus film misteri deretannya apa aja. Dan saking kita nggak bisa bedain mana sih yang horor, misteri, thriller gitu-gitu, karena balik lagi gue cuma penikmat film doang gitu kan. Akhirnya apa? Yang gue baca sinopsisnya. Ya, ini salah satu contoh pasar penonton yang punya loyalitas terhadap para filmmaker pembuat film. Ya itu mewakili kesaksian. Karena gue tapi unik nih boleh. Karena gue sendiri kan bukan pembuat film, tapi konten kreator. Bayangin satu konten aja kita effort banget ya kan, nyurahin pikiran. Belum lagi kalau kita keluar tenaga ataupun kita keluar biaya gitu kan dalam 1 menit reels yang kita bikin. Itu bisa kita ngeluarin banyak hal gitu loh. Gimana film yang memang diproduksi secara berbulan-bulan. Kalau kita nggak support mereka, para sineas-sineas ini. 2 hal yang saya lihat. Yang pertama adalah dukung selalu sepenuh hati perfilman nasional. Betul. Yang kedua, karena dia jadi tamu di podcastnya Jakarta Horror Screen Festival, jadi kurang lebih dia bilang dukung juga film horor Indonesia. Betul. Dia jadi tuan rumah. Gitu. Dan jangan lupa, kalau ada film horor boleh lah ajak-ajak aku. Ajak. Nara, ini yang terakhir. Yes. One last minute. Oh tuh. One day kalau kamu main film horor, kira-kira peran apa yang membuat kamu challenge dulu? Peran challenge. Yang paling menantang tuh. Peran yang paling menantang, aduh susah nih ya. Soalnya cita-citaku ini punya banyak karakter gitu loh. Jadi tapi kalau dibilang film horor apa yang menantang buat aku mau jadi film horor yang mau main di film horor. Mau main di film horor yang karakternya nih bukan aku banget. Aku kan keluar dari zona itu. Yes, aku kan kalau ngomong gitu ya. Terus orangnya tuh nggak bisa lembut, kalem gitu. Membunuh gitu ya. Nggak bisa semisterius itu gitu loh. Aku tuh orangnya ketebak banget. Lu lagi marah nih, lu lagi gini, ketebak gitu. Jadi aku pengen dikasih karakter yang nggak bisa ditebak. Ini anak sebenarnya apa sih gitu. Kayak misalnya kamu diem gitu ya kan. Begitu senyum, Sultan ngikut dia langsung. Ya, gitu. Kasih. Ra, karena udah selesai, nanti saya kasih kehormatan dengan sahabat saya biar dia yang tutup podcast ini. Terima kasih sekali sudah mengundang saya di podcast yang sangat luar biasa ini. Harapannya di episode-episode selanjutnya ini bisa memperbincangkan tentang dunia perfilman, khususnya film horor di Indonesia ya, biar semakin maju ke depan. Terus juga kita dapat ilmu dari podcast ini di episode selanjutnya. Saya Farah Fang, terima kasih. Dan saya Kiki Herlambang, sampai ketemu di episode selanjutnya.